Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Lagi Podcast lagi pasti menginspirasi. Masih bersama saya Beta Suguru. Saat ini kita berada di salah satu wisata alam yang ada di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sebelah barat. Bisa ketebak nggak? Kalau lihat dari backgroundnya Beta di sini, backgroundnya Lagi Podcast, ada sumber air yang nyegerin banget, suasananya yang seger, kemudian bisa menghirup udara yang segar. Di mana lagi kalau bukan di Bedengan Camping Ground. Pasti familiar banget buat teman-teman semuanya ya. Oke, di episode kita kali ini teman-teman semua, saya mengundang salah satu orang yang sebenarnya kita nggak lama bertemu, cuma 3 kali ketemu aja, tapi begitu ketemu saya sudah langsung terpesona ya. Oke, ini nggak usah lama-lama nih teman-teman, langsung saja kita perkenalkan dengan siapakah dia. Pak Ho, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kabar baik. Teman-teman, kalau lihat dari penampilan beliau ya, dengan rambutnya yang gondrong ya, kemudian penampilannya yang santai gitu ya. Kira-kira nih teman-teman bisa nebak nggak ya, orang ini tuh pekerjaannya apa? Waduh, kira-kira teman-teman mau kenal nggak? Mau kenal lebih jauh nggak? Gitu ya. Biasanya kalau rambut gondrong tuh Pak Ho, Ya. itu terkesan apa ya? Mungkin seniman ya, yang artistik begitu Pak Ho ya. Preman. Tuh ya. Duh, kok langsung to the point gitu sih Pak Ho. Oke, jadi kita mungkin akan perkenalan dulu teman-teman, siapakah Pak Ho ini ya. Mungkin Pak Ho bisa cerita dulu ke teman-teman aktivitas apa yang dijalani sekarang gitu. Ya, jadi kegiatan sehari-harinya cuman sebagai juru masak, tukang masak. Juru masak. Iya. Penampilan kayak begini jadi juru masak teman-teman. Wes, semangat. Jadi juru masak di mana Pak Ho? Jadi di jualan nasi goreng. Nasi Nasinya. goreng. Ya. Di mana tuh tempatnya? Ya, Di mana tempatnya? tempatnya di Lawang. Di Lawang. Oh, jadi Kabupaten Malang sebelah utara ya. Dari utara ke barat nih teman-teman semuanya untuk lagi podcast. Pengen tahu nggak namanya? Apa namanya Pak? Nasgor Demit. Nasgor Demit teman-teman. Waduh, ini ya nggak heran ya. Emang yang bikin demit gitu ya Pak? Ya, biar namanya itu lain daripada yang lain. Oh gitu ya. Wih, luar biasa. Ternyata dari looknya seperti ini, beliau ini adalah chef ya. Chef. Ya, Pak. Oh ya, luar biasa di Lawang. Di sebelah mana Pak Ho? Barangkali Ya. teman-teman kalau mau kenal lebih jauh sama Pak Ho. Tepatnya di depan pom bensin Lawang. Depan pom bensin. Oh ya, ini ya gampang banget ya. Gampang banget. Gampang banget. Jadi di pinggir jalan gitu Pak Pinggir Ho. jalan, Luar jalan biasa. utama. Iya sih. Selain menjadi chef, Ya, Ho, ada kegiatan lain mungkin? ya mungkin kalau ada tamu misalnya nganter tamu gunung gitu. Jadi Pak Ho ini juga ya teman-teman, beliau ini adalah seorang pemandu gunung ya. Betul. Nah, FYI, ketika pertama kali bertemu dengan Pak Ho, Beta tuh pertama ketemu di tempat kawan kita ya, ada Mas Sofwan gitu ya. Pertama ketemu kita Pak Ho ya, kita ngopi di base camp. Kemudian kedua kemarin yang benar-benar surprise banget Pak Ho dan seneng juga. Kita dan juga beberapa rombongan dari Lagi Podcast, kita naik ke Makutoromo Arjuna dan siapa yang guide? Pak Ho. Oke, Pak Ho. Siap. Selama menjadi pemandu wisata gunung atau menjadi chef, apa sih yang menginspirasi Pak Ho untuk bisa menjalani kedua aktivitas itu? Sebenarnya kalau sekarang ini ya mungkin kalau ada waktu luang aja atau kalau ada permintaan dari temen atau apa baru naik gunung. Oh, baru naik gunung. Ya. Jadi lebih ke chefnya gitu ya Ya. Pak Ho ya. Luar biasa. Oke. Kenapa sih Pak Ho menyukai gunung? Ya gimana ya? Susah ya, padahal naik gunung itu capek. Iya ya. Tapi bingung juga kalau nggak naik gunung itu mau kemana? Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau mencari tempat apa tuh ya berarti ya? Oh. Healing gitu ya Pak Ho ya. Pengennya ke gunung-gunung gitu ya. Kalau misalnya capek masak terus main ke gunung gitu ya Pak Ho ya. Oh, I see. Terus sejak kapan Pak Ho ini suka memasak? Apa sekolah memasak? Kalau memasak sih ya
sudah lama, cuman intensitasnya kalau dulu masih nggak kayak sekarang. Kalau dulu masih pikirannya masih main naik gunung gitu. Kalau sekarang udah mata pencarian. Mata pencarian ya. Oh berarti awalnya awalnya dari gunung dulu ya, baru Iya. suka masak gitu ya? Ya, betul. Oh gitu. Sejak kapan Pak Ho suka naik gunung? Mungkin ya kalau diingat-ingat sejak sekolah SMA Mulai SMA sudah mulai mendaki udah gunung? naik gunung. Oh, oke, menarik. Tahun pertama ini ya, naik gunung itu tahun 93. Udah Saya kayaknya TK aja belum Pak Ho ya. Tahun 93 udah naik gunung. Jadi itu udah SMA ya Pak Ho ya? ya lulus SMA udah gunung pertama itu malah langsung summit Semeru. Gunung pertama Ya, langsung summit Semeru. summit Semeru. Widih. Sama siapa pada waktu itu Pak Ho? Naiknya? Berdua sama teman aja. Berdua aja sama teman? Berdua. Sama teman sekolah juga. Teman sekolah juga? Iya. Tanpa pemandu gitu? Enggak, tanpa pemandu. Sawangar ya. Terus ngecamp juga gitu, masang-masang sendiri campingnya Iya, gitu. tendanya masih tenda zaman dulu, tenda jadul, jadi pakai kayu masih ya. Wih, ampun kayak pramuka gitu gak sih Pak Ho? Wih, Betul. sangar. Waduh. Jadi ini sudah apa ya, levelnya sudah sepuh ya. Oke, I see. Jadi pertama langsung itu berarti campingnya di ini ya. Apa yang Ranu Kumbolo itu ya, Pak Ho? Dulu camping pertama, hari pertama Ranu Kumbolo. Terus hari keduanya Arcopodo. Oh, oke. Kalau sekarang nggak boleh, Mbak. Di Arcopodo nggak boleh. Perasaan kalau kemarin sih kapan hari 2019 kalau nggak salah Pak Au. Beta tuh ke Ranu Kumbolo aja tapi Oh, katanya campingnya di situ ya. iya. Sekarang Arcopodo nggak boleh. Nggak boleh sekarang. Oh, Harus turun ke bawah lagi di Kalimati. oh baik. Waduh. Kesan pertama Pak Ho Iya. waktu naik gunung, ada apa lagi Semeru ini gunung tertinggi Pulau Jawa, tolong ya. Itu gimana perasaannya Pak Ho pada waktu itu? Masih ingat nggak? Ya, gimana ya? Biasa aja. Cuman emang sesudah nyampe atas baru terasa ya. Baru rasa Terharu sekali. capek? Oh terharu ya. Iya. Siap. Bisa sampai sini gitu. Pikirannya gitu. Udah sampai puncak tertinggi di Jawa lagi gitu. Betul. Puncak tertinggi di Jawa baru pertama langsung naik puncak. Kita ketika berada di puncak untuk pertama kali, Pak Ho kan tadi kan terharu ya katanya ya. Apa yang membuat Pak Ho sangat terharu selain nggak nyangka dari perjalanan itu? Yang bikin terharu mana bisa lihat langsung. Ternyata indah betul ciptaan Tuhan. Betul. Jadi jatuhnya apa ya, menikmati keindahan alam yang luar biasa ini ya. Betul. Jalan camping 2 kali. Oh ya, 2 kali. kalau soal air gimana Pak Ho? Air kan kalau di Semeru ada mata air juga. Selain di Ranu Kumbolo ada di Kalimati ada. Terus untuk makanan-makanan? Makanan ya mungkin kalau dulu cuma bawa mie aja. Bawa mie aja ya Mie sama ampun. beras. Indomie dari zaman dahulu ya. Ya. Dari tahun 93 ya. Oke. Jadi nggak prepare untuk masak atau gimana gitu Pak ya. Bawa bahan-bahan kayak beras itu. Kita praktis aja, soalnya dulu dadakan, Mbak. Jadi rencana itu nggak lama, cuman seminggu 2 minggu langsung berangkat. Langsung berangkat gitu ya. Terus kalau untuk perlengkapannya kan sekarang tuh kita tahu ya teman-temannya, kalau untuk perlengkapan outdoor kalau kita mau ke gunung ya, yang jaket lah, yang sepatu itu kan pada serba mahal nggak sih Pak Ho? Kalau waktu itu Pak Ho gimana? Pakai sepatu Kalau dulu sekolah? nggak, terus terang dulu saya pakai sandal jepit. Sandal jepit. Sandal jepit wis terabas terus gitu ya Pak Ho ya. Jaket Kalau jaket tetap bawa. jaket Pak. yang Ya, sederhana gitu ya. Wow, amazing juga. Ini kalau Beta boleh bilang ini kayaknya modal nekat ya Pak Ho ya. nekat sih enggak, cuman ya gimana? Beda kan kalau pendaki sekarang mungkin perlengkapan udah lengkap.
Kalau nggak ada tinggal sewa, ya kan? Beda. Sekarang udah beda ya. Dulu aja kalau ngecamp dari kayu, zamannya pramuka. Sekarang udah mau aja beda, kalau mau tinggal sewa-sewa aja gitu Pak. Ya, dan Ya, betul. sekarang itu sudah ada porter kan. Ya. Selain guide juga sudah ada porter yang bawain barang-barang kita kan, jadi gampang banget gitu ya. Nah, karena ini masih tahun 93, kok saya berasa kayak bocil banget di sini Pak Ho ya. Pak Ho, Ya, Pak Ho tahun ini usia berapa? bisa ya, Coba, kalau mau nyebut usia kira-kira berapa? maybe around apa ya? 40 sekian mungkin. Ya, hampir menginjak 50 tahun. Berarti sekarang 48 apa 49? 49, 49? 49. Wih, boleh lah ya, nggak kelihatan tua-tua banget kan? Masih oke lah. Oke, Pak Ho, setelah mendaki pada tahun 93, Ya, kemudian keinginan untuk mendaki lagi, itu dalam waktu yang dekat atau lama banget baru mendaki? dalam waktu dekat. Jadi habis lulus sekolah, pertama kali ke Semeru, keinginan untuk naik gunung itu tambah intensitasnya tambah tinggi. Jadi mulai dari atap Jawa Barat sampai Jawa Timur, Jawa Barat? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah, alhamdulillah udah semua. Oke, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Barat, mana yang paling susah Pak O? Jawa Barat, Ciremai, Ciremai ya? Ciremai. Oh, oke. Itu juga pasti juga sama teman kan? Ya, sama temen juga. Pernah nggak Pak Ho naik ke gunung Ya. tapi sendiri gitu? Sering, Sering. sering. Wih, dalam rangka apa Pak Ho? Ya mungkin wak- kalau lagi suntuk, lagi banyak masalah, pelariannya ke gunung ya. Wow, berarti gunung sebagai tempat pelarian, tolong ya. Wow, amazing. Ya Sampai sekarang daripada Pak Ho ya? sampai sekarang, daripada hal-hal yang negatif kan, mending Betul. dibawa yang Oh, positif. positif ya, kita berwisata alam langsung ke gunung, siapa tahu dapat energi-energi positif gitu ya Pak Ho ya. Oke, kalau di Jawa Tengah mana trek yang paling susah buat Pak Ho? Sebenarnya semua gunung itu sama, Mbak. Baik itu treknya, tergantung fisik kita sama cuaca. Cuman itu aja. Fisik sama cuaca, Ya. sama perlengkapan kayak gitu-gitu ya. Ya. Pak ya. Kalau fisik itu berarti kita perlu kayak exercise dulu nggak sih Pak Ho, kayak Enggak sih. misalnya olahraga dulu? Emang kalau udah biasa sih biasanya enggak. I see. Nggak, Pak Ho nggak exercise apa jogging atau apa gitu nggak? Oh, enggak. Nggak. Enggak. Wih, sangar ya, karena udah terbiasa banget gitu ya Pak. Mungkin. bisa Dalam jadi. 1 bulan Pak Ho bisa naik ke gunung berapa kali? Kalau tahun berapa ya? Dulu pernah sampai seminggu naik 3 kali pernah. Jadi dari Semeru ngantar tamu, turun ke Arjuno, turun lagi Semeru lagi. Jadi seminggu 3 kali. Full dong, Full. nggak pulang dong Mbak Ho ya? Nggak pulang. Waduh, oke, sangat-sangat. Seminggu bisa 3 kali. Tamunya itu domestik atau banyak juga yang dari luar negeri Pak Ho? Enggak, kebanyakan tamu domestik aja. Kamu domestik aja ya. Karena kalau sekarang kita tahu gunung-gunung, apalagi yang di Jawa Timur itu sudah menjadi minat yang paling banyak untuk turis-turis di Eropa loh Pak Ho. Ya. Betul. Kalau Semeru buka gitu ya, wah, Ya. Beta yakin banget kalau Semeru itu bakal rame, penuh orang. Pada waktu itu tahun 2019, Beta waktu ke Ranukumbolo, itu tuh campnya itu waduh banyak banget berwarna-warni itu di Ranukumbolo ya, apalagi kalau sekarang kalau udah buka. Tapi sayang masih tutup ya Pak Ho ya. Iya, Semeru. masih tutup. Oke, Sudah 3 tahun ini tutup. sudah 3 tahun ini tutup, teman-teman sekalian doain aja biar buka gitu ya. Biar kita bisa main-main ke sana lagi Pak Ho. Siap. Boleh nggak nanti Boleh. temenin Beta ke summit? Siap, Siap gue. diantar. Oke, oke Pak Ho, selama menjalani profesi sebagai pemandu wisata gunung ini, kita highlight sebagai pemandu wisata gunung dulu ya. Ya. Pak Ho ya. Apa sih pengalaman yang paling seru? Banyak mungkin ya. Pengalaman banyak. Tiap gunung kan mempunyai cerita sendiri-sendiri, Mbak. Ada yang menarik, ada yang sedih, Ada yang sedih juga. ya, ada yang sedih juga. Iya.
Ada yang mistis-mistis juga ada. Pasti ada. Nah, itu kita simpan Pokoknya- dulu Pak Ho, kita simpan dulu. Nanti yang mistis-mistis pasti teman-teman semuanya senang nih ya. Oke, mungkin yang sekarang tertarik nih Beta. Apa sih yang membuat sedih waktu kita ke gunung itu Pak Ho? Ya sedihnya kalau kita naik gunung pas ngantar tamu nih Pak ya, Hmm. tidak apa ya, cuacanya tidak sesuai harapan. Jadi kita kasihan kalau lihat tamu biasanya pengen cari awan, di atas awan dapatnya kabut. Itu yang bikin sedih, kasihan. Oh, gitu. Udah jauh-jauh, udah bayar mahal, Betul. tapi nggak dapat apa-apa. Ya, ya. I can feel ya. Jadi kayak kita jauh-jauh, apalagi kalau mereka dari luar-luar pulau sana, Ya. datang jauh-jauh, misal ke Arjuno gitu Pak Ho ya, terus kemudian kabut semua nggak bisa lihat, sedih juga ya. Berarti Pak Ho ini orangnya empati banget ya. Jadi kalau tamunya sedih, ikut sedih juga Pak Ho gitu. Iya. Waduh. Ya. I see. Kemudian kalau yang paling senang Pak Ho? Paling seneng kalau ngantar tamu sesuai target. Jadi waktu terus perjalanan semuanya berjalan lancar. Bonusnya dapat pemandangan yang bagus, dapat view yang bagus. Kira-kira di bulan-bulan apa Pak Ho yang Biasanya kalau naik gunung itu bulan-bulan bagus, naik gunung itu bulan Mei sampai Agustus. Mei, Juni? Iya, berarti pas musim kemarau nggak Nah, sih? itu Tapi itu pas bagus-bagusnya. dingin-dinginnya ya? Ya. Oke. Wah, luar biasa. Sampai sekarang Pak Ho, apakah masih ingin menggeluti profesi ini? Mungkin udah berkurang, Pak. Nggak kayak dulu lagi. Tapi masih tetap ya. Masih tetap. Karena apa sekarang anak sekarang itu jarang yang ada mau sewa guide. Beda kalau sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan jalur gunung itu kan masih gimana ya? Masih susah, masih sulit. Kalau sekarang udah jelas, Pak. Jalurnya udah jelas. Jadi walaupun anak sekarang belum pernah naik, berani aja naik sendiri. Berani aja emang naik sih, Berani, karena ya. memang udah ada jalurnya gitu kan ya. Kecuali kalau dulu mungkin napak tilas ya. Bisa Pak Ho ya. jadi. Ya. Cari-cari jalan sendiri. Bukan cari, cuman kurang jelas. Tanda-tanda itu loh, tandanya string line-nya hampir nggak ada kalau dulu. I see. Wah, oke. Kira-kira nih Pak Ho, kalau di Jawa Timur aja lah. Jawa Iya. Timur ya. Mana gunung yang paling favorit? Favorit Arjuno aja. Arjuno. Arjuno. Wow. Arjuno. Emang bener sih. Kemarin pada waktu Beta pertama kali datang ke Arjuno itu, wah, itu berkesan banget sih. Jadi mungkin Beta ngerti ya kenapa Arjuno menjadi favorit. Kalau Pak Ho, apa sih yang membuat Arjuno menjadi gunung yang paling favorit di Jawa Timur? Mungkin karena selain dekat dari rumah, ya nggak tahu kenapa. Ada perasaan aja kalau nggak lama nggak naik itu Harus kayak ada balik yang lagi. Iya, gitu. Emang rasanya nyaman gitu ya Pak Ho ya? Menenangkan, Pak. Iya betul. Ketika kita pergi ke Arjuno kemarin tuh senang, nyaman, dan menenangkan gitu ya. Meskipun sekabut-kabutnya Arjuno, ya, Ya, gelap itu tuh syahdu ya nggak satu sih? banget. Syahdu banget. Luar biasa. Rasanya itu mendamaikan. Ya, mendamaikan sekali. Saya setuju. Wow. Untuk tahun ini, Ya. mungkin punya resolusi mau pergi ke gunung apa aja? Nggak ada sih. Kalau akhir-akhir ini mungkin kalau pengen naik gunung cuman kalau emang pengen udah naik aja. Jadi nggak ada rencana, Pak. Beda lagi kalau ada tamu dadakan minta diantar, terus waktunya pas ya udah berangkat. Kalau untuk tamu gitu biasanya rekomendasinya dari siapa Pak Ho? Nggak ada sih, cuman di sosmed aja. Ya, Jadi kayak apa ya, personal branding gitu ya, Ya. di sosmed. Oh, I see. Dan setiap bulan ada atau nggak tentu sekarang. nggak tentu ya? Ya. I see. Oke. Ini makanya tadi Pak Ho bilang kayak lebih berkurang gitu ya aktivitasnya Ya, untuk kurang membantu. aja. Oh, amazing. Kalau di luar pulau, Luar pulau mungkin baru Bali? Rinjani aja. baru Rinjani. Baru Rinjani. Rinjani baru, baru Rinjani. Tahun kapan Pak Ho? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang Udah lalu. Iya. Sama teman-teman juga? Atau bawa tamu? Berdua, enggak, cuman lagi pengen jalan aja. Oh, I see. Pas waktu luang pengen jalan, Mm-mm. ya udah berangkat. Udah berangkat gitu ya. Kalau bawa tamu gitu Pak Ho, ada nggak sih cerita yang
unik gitu, yang mungkin bisa diceritakan buat teman-teman yang lainnya pada waktu bawa tamu ke gunung, ada kejadian apa yang seru dan unik gitu Pak Ho? Kejadian tamu yang, kalau tamu sih banyak yang, tapi ada satu sih sekali nih Hmm? tamu saya hilang, ada pernah. Hilang? Iya, Itu hilang. rombongan atau? Ini rombongan, jadi rombongan dari Jakarta, Hmm? hilangnya mendadak, tiba-tiba hilang. Berapa? Satu rombongan berapa? Satu rombongan kalau nggak salah itu 7 orang saya. 7 orang. 7 orang, Jadi sama Pak Ho kan 8. ya, Ke gunung mana Pak Ho? ke Arjuna aja. Oh, ke Arjuna juga. Arjuna. Berarti dari 7 ini 1 menghilang. Menghilang. Baru ketahuan menghilangnya? Baru ketahuan ya waktu turun, ini perjalanan turun, Oh, perjalanan turun. saya waktu itu posisi lah di depan, jadi leader, dianya di tengah-tengah. Dianya menghilang, yang belakang nggak ada yang tahu. Saya pun nggak tahu. Oh. Gitu. Jadi mungkin waktu jalan tuh dia Iya. nggak sama temennya ngobrol kali ya Pak Ho ya. Kayaknya sendiri gitu ya di tengah-tengah. Ya enggak, di tengah-tengah, cuman ini apa ya, ada bau-bau mistisnya. Oh. Oh. Tiba-tiba menghilang, jadi nggak ada yang tahu temennya. Oh. Oke oke. Kira-kira kejadian tahun berapa? Udah lama sih Mbak, kira-kira tahun berapa ya? 2013, 2014 kalau nggak salah ya. Lama ya. Oke. Jadi begitu sadar kalau menghilang, kemudian apa tuh yang terjadi di kelompok itu? Di Ya. grupnya? Kita semua bingung. Saya nanya yang belakang, nanya rekan-rekan, nggak ada yang tahu. Mm. Itu kejadiannya siang atau sore? Mas? Siang, Siang. siang hari ya. Nggak, siang menjelang sore lah. Tepatnya di daerah mananya? Di waktu turun di kebun Telawang. Oh, Bentar. hilangnya di situ. Iya. Kemudian ketemunya akhirnya gimana Pak? Benar, ceritanya panjang. Waktu itu keadaan saya bingung, jadi langsung ngontak base camp bawah. Mm. Katanya disuruh tenang dulu. Mm. Ya. Saya tunggu, disuruh nunggu sampai sebelum malam. Nanti kalau sebelum malam belum ketemu, baru pihak base camp mau ngesar gitu. Mm. Tapi ternyata tiba-tiba dia itu yang menghilang itu udah ada di bawah, Mbak. Udah ada di depan base camp. Duduk sendiri sambil pegang payung. Oh ya? Dan dia nggak nyariin teman-temannya gitu? Nggak nyariin, Mbak, kayak mana, kayak anak Linglung bingung ya. Diem aja dia sambil pegang payung itu. Iya. Tapi syukur-syukur kalau dikembalikan nggak sih Pak Ho? Ya kan? Syukur-syukur Iya. udah di depan base camp kan gitu. Iya, alhamdulillah ya, dikembalikan. Emang terus saya tanya-tanya, Heeh. katanya dia diajak orang tua mau naik lagi. Terus dianya nggak mau Hmm. gitu. Oh, jadi ketika ditanya baru dia bilang kalau diajak orang tua. Terus saya tanya-tanya terus ke hal-hal pribadi. Akhirnya dia mengaku kalau waktu itu dia lagi dapat, Mbak, lagi menstruasi. Waduh, ngeri juga nih ya teman-teman kalau misalnya mau ke gunung, kita juga harus lihat-lihat situasi juga ya. Betul, Oh, ya. ya. Apalagi kalau cewek tuh, ya kan pasti ada kita punya siklus, guys. Jadi kalau udah waktunya mau keluar gitu ya, jadi kita harus siap-siap ya, biar menghindari hal-hal yang seperti ini. Karena somehow memang gunung itu adalah tempat sakral ya. Sakral. Ya, jadi kita harus betul-betul concern, apalagi yang untuk cewek-cewek gitu ya. Oh, jadi ternyata dalam keadaan menstruasi gitu Menstruasi, ya. Mbak. Soalnya kalau cewek lagi menstruasi kan dia lagi kotor, Mbak. Jadi makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu mudah Suka. masuk. Ya, I see. Betul. Wow. Dan itu teman-temannya pada heboh nggak? wah, heboh banget pokoknya. Sampai ada yang mau nangis. Oh ya. Iya, Iya. ada yang nangis. Soalnya panik, Mbak, ya. Namanya juga di gunung. Tiba-tiba teman nggak ada, anggota nggak ada, bingung, panik, campur aduk. Mbak. I see. Makanya ini pengalaman yang nggak bakal terlupakan Ya, banget ya. sampai Pak. sekarang. Dan itu pun kejadiannya di
Arjuno gitu. Makanya itu buat pengalaman buat saya. Jadi kalau mau nganter tamu pasti saya tanya. Kalau ada ceweknya pasti saya tanya dulu. Oke. Kalau emang waktunya mending nggak usah dulu, tahan dulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman takutnya godaannya itu yang berat. Heeh. Terus kadang kan kalau cewek nih Pak Uya, kalau dalam keadaan menstruasi itu mental nggak stabil, emosi naik turun Pak Naik turun. gitu ya. Jadi gampang banget kesabet gitu ya. Jadi mungkin itu reasonable sih teman-teman sekalian. Memang kita nggak bisa apa ya, denial ya, karena pada waktu menstruasi memang vibrasinya kita itu rendah, jadi gampang banget disabet sama entitas apa makhluk astral seperti itu ya Pak Hoya. Oke. Kira-kira lagi nih, gunung yang paling serem. Gunung yang Paling serem. mana ya? Banyak sih kejadian yang serem-serem. Oh ya? Kadang banyak, kayak di Kelut pernah, di Ciremai pernah. Cuman apa ya? Coba di Kelut dulu deh, penasaran nih di Iya. Kelut nih. Ini kejadiannya itu waktu kita ngecamp. Saya naik berdua sama tamu dari mana ya? Dari daerah Jawa Barat. Dia cewek juga. Dia sendiri minta diantar ke Gunung Kelut. Waktu camp di pos 3, malam-malam tiba-tiba ada orang tua yang nyamperin, dianya minta rokok. Aku kasih, terus dia pinjam korek. Bahasa Indonesia, ada koreknya mas, gitu. Dia ngomong gitu. Setelah saya ambilkan, mau tak kasih, dianya udah hilang. Langsung merinding gitu. Ya, kaget campur gimana ya? Kok kemana ini bapaknya? Kok nggak ada gitu. Dalam hati gitu mbak. Itu kejadian sore atau Maghrib mbak. Maghrib antara habis maghrib ya jam 7-an. Terus bingung. Tapi ya nggak takut sih, cuman mungkin apa ya, kalau di gunung itu ada penampakan gitu, saya anggap wajar, biasa mbak. Bicara soal penampakan nih Pak Ho, apakah maksudnya itu penampakannya itu dia itu kelihatan secara visual apa gimana Pak? Ya kalau ini kelihatan nyata ini mbak, orang tua bener-bener orang tua, rambut putih panjang gitu, minta rokok, bener-bener kelihatan kalau ini. Dan itu cuman belum sempet kita kasih rokok, beliaunya sudah bilang. Udah tak kasih rokok, dia pinjam korek, mau tak ambilin korek, mau tak kasih, udah hilang. Wah, terus disumet dewe gue tahu ya. Anyway, ngomong-ngomong soal rokok, Pak Ho bisa loh sambil merokok. Oh siap, ya. Santai. Oke, itu di Gunung Kelut. Nah, kalau yang di Ciremai? Ciremai mungkin cuman suara wanita menangis. Waduh. Jadi ngeri nih kalau suara wanita menangis. Jadi waktu itu saya sama rombongan naik dari Palutungan, turunnya Linggarjati. Kalau kata orang sana sih, jalur Linggarjati itu emang serem. Pas kejadian turun malam juga ini. Pas di kuburan kuda nama posnya, tiba-tiba ada wanita menangis. Tapi nggak kelihatan wujud. Nggak kelihatan, ini suaranya aja. Semuanya dengar. Semuanya dengar. Dan itu jelas sekali, Pak. Itu jelas sekali. Dan ketika mendengar suara itu, Pak Ho, apa yang dilakukan oleh teman-teman dan Pak Ho sendiri? Saya ngomong sama teman-teman, nggak usah panik, tenang aja, gitu. Kalau ya mending minum kopi, bikin kopi sambil merokok, diam gitu. Jadi mereka diem aja gitu, nggak yang? Nggak. Terus berapa lama kejadian? Ya, mungkin udah hampir 15 menit, Pak. Lama juga, Pak. Lama juga. 15 menit kita dengerin orang nangis tanpa tahu bentuknya kayak gimana, orangnya di mana. Tapi tetap tenang gitu ya. Terus hilang-hilang sedikit, terus udah nggak ada kejadian apa-apa. Oke. Biasa, Mbak, kalau di gunung itu apa ya? Kayak penampakan pengen menunjukkan kalau di wilayah itu ada penghuninya. Cuman gitu aja. Kenalan ya. Iya. Menunjukkan eksistensinya begitu betul. Kan Pak ya. Pokoknya kalau kita notice gitu cukup ya. Cukup. Yang penting kita jaga sikap aja. Ada nggak kejadian misal nih hal-hal yang
mistis begitu yang sampai merugikan kita, Pak Ho? Enggak. Ada nggak? Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Yang penting kalau naik itu niat kita baik aja, nggak ada pikiran-pikiran kotor atau apa gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak sampai ada yang serem-serem gitu kan, ada yang Oh, ke jurang atau apa gitu, enggak ya, Pak Ho, Nggak. ya? Saya pernah ada pengalaman juga sih. Waktu saya ke Ranu Kumbolo nih, teman-teman Ya. ya, sama teman, dan dia tuh sebenarnya pucat udah, dan dia kayak dia selalu bilang, "Yo, tunggu gitu ya. Aku lagi kurang enak badan gitu kan ya." Oh iya, nggak apa-apa Mbak, cewek juga Pak Ho. Oh, Terus terus tiba-tiba di tengah perjalanan dia tiba-tiba jadi kuat banget. Jalannya dia tuh paling cepat sampai depan gitu teman-teman. Tapi Pak Ho, ya jalannya dia itu sering serong-serong, kayak aneh ya, jalannya aneh. kayak mau ke jurang gitu loh, Oh, Pak. mau tuh. Nah, terus pada waktu itu kan kita ada pakai pemandu ya Pak Ho ya. Nah, pemandunya tuh kayaknya notice, wah ini nggak beres nih. Nggak beres. Jadi digandeng terus sama dia. Masih nggak ada pengalaman yang kayak gitu ya Pak Ho ya? Nggak ada sih. Ah, syukurlah. Jadi tuh benar-benar ya. Karena gunung itu apa ya? Kalau beta sih percaya gunung itu memang tempat yang sakral. Jadi Betul. banyak hal akan terjadi. Apalagi kita akan sering bergesekan dengan apa itu Pak Ho? Makhluk astral. Kayak Makhluk gitu ya. astral. Menurut Pak Ho, apakah perlu nih mungkin mengedukasi teman-teman untuk notice tentang hal-hal seperti ini? Perlu nggak kira-kira? Kan Anda tuh orang yang skeptis. Ya, Kalau Pak Ho gimana info ke tamu-tamunya soal hal-hal seperti ini? ya nggak pernah apa ya. Ya mungkin sebelum naik itu dikasih masukan, jangan bertindak yang aneh-aneh kalau di gunung. Kalau bahasa Jawanya itu kalau mau apa-apa permisi, Hmm. nyun sewu gitu. Oh, benar-benar. Jadi tetap ya kita harus edukasi tamu kita ya Iya, di awal sebelum berangkat gitu Pak Ho ya. Ada nggak tamu yang mereka nggak percaya, bodo amat gitu? Ya ada sih satu dua, Ada. emang kalau gitu emang ada, tapi ya kita kasih penjelasan gitu aja, nggak perlu sama kata-kata kasar atau apa, dijelasin aja pelan-pelan pasti ngerti. Jadi yang penting kita ngasih tahu aja gitu ya. Ya, Mau mereka percaya atau enggak, tapi paling tidak kita sudah ngasih tahu karena sudah jadi tugas kita gitu ya. ya Oke. Pernah nggak Pak Ho kayak sakit gitu waktu bawa tamu, waktu perjalanan ke gunung? Pernah nggak? pernah. Ya terakhir kemarin, ya bukan terakhir sih, baru-baru ini ngantar tamu dari Surabaya. Jadi dianya belum pernah naik ini ya, cewek juga belum pernah naik gunung. Waktu itu ngantar ke Welirang, sampai pos 3 dianya udah nangis-nangis, udah nggak kuat jalan. Akhirnya? Tapi ya akhirnya ya mau nggak mau barangnya saya bawakan, Tapi tetap tetap naik juga. hebat. Saya kasih semangat. Gitu ya. Iya. Waduh, berarti Pak Ho ini penyemangat juga loh teman-teman ya. Oh, Penyemangat. waduh. Sering bohong juga kalau di gunung. Kenapa? Sering bohong kalau di Bohongnya gunung. gimana? Bohongnya kalau ada yang nanya masih jauh, paling jawabannya sebentar lagi nyampe. Padahal masih jauh. Jadi teman-teman jangan pernah percaya sama mulutnya pemandu gunung gitu ya. Oh, oke. Jadi tuh tapi ya tentu saja itu untuk memotivasi ya. Jadi kita tuh Motivasi, semangat, ya. oh sebentar lagi gitu. Wah, keren banget Pak Oh. Luar biasa. Apa yang bisa di-share untuk teman-teman sekalian nih tentang gunung? Kira-kira Pak Ho ada apa ya kayak saran atau apa gitu? Ya apa ya, saran benernya banyak sih, cuman poin-poinnya itu ya kalau naik gunung bawa sampah turun, terus Bawa sampah turun.
sampahnya bawa turun. Terus kalau satu rombongan jangan sampai meninggalkan teman dalam keadaan apapun. Siap, siap, siap. Jangan sampai ninggalin temen. Wah, oke. Betul. Jadi poinnya itu naik sama-sama, turun harus sama-sama. Buang sikap egois. Kebersamaan itu yang paling utama. Buang sikap egois teman-teman, harus bersama-sama. Betul. Ya. Kan kadang kan kecepatan kita memang beda-beda Pak. Iya. Jadi kita harus nunggu yang lambat itu. Enggak. Jadi kan Mau nggak mau. kalau ya. naik kan pasti ada leader, ada sweeper. Nah, mungkin kalau ada yang lambat itu ya tugasnya sweeper buat nemenin. Si leader naik dulu, biasanya bikin tenda, masak-masak dulu. Jadi waktu yang lambat udah nyampe tenda, udah bisa istirahat. Nah, gitu. Ini benar-benar harus kita buang rasa egois kita teman-teman. Betul. Benar-benar kita harus berangkat bersama, turun, pulang pun juga bersama-sama. Begitu ya Pak Ho ya. Iya. Amazing. Apalagi Pak Ho mungkin? Ada lagi? Apa ya? Nggak ada, cuman itu aja. Saja. Tapi itu memang adalah poin yang paling penting ya. Paling penting. Ya selain persiapan kita, kelengkapan kita, perlengkapan dan lain sebagainya. Tapi memang apa ya, mental waktu naik ke gunung itu adalah benar-benar diuji ketika kita Benar-benar harus diuji, apalagi kalau naik gunung yang durasi waktunya berhari-hari itu, mental kita, terus sifat-sifat teman itu benar-benar diuji. Sifat teman yang egois, yang mudah marah, yang penyabar itu keluar semua. Serius, Jadi nggak bisa dibohongin ya. oh gitu ya. Keluar sifat aslinya. Keluar sifat aslinya. Oke, sangat. Boleh sambil kita merokok dulu Pak, biar lebih enjoy, menikmati vibes-nya bedengan, mendengar suara sumber air di belakang kita nih. Hari ini lumayan cerah ya Pak Ho. Alhamdulillah. Syuting kita kali ini. Jadi syukurlah karena kebetulan ini pas lagi musim hujan juga ya. Jadi wah, sampai ini di bawah sinar matahari mendapat cahaya ilahi langsung. Monggo Pak Ho, silakan. Apa ya? Enak banget teman-teman main di sini. Punya lihat pohonan, kupu-kupu, burung. Enak banget pokoknya. Apalagi kalau kita ngobrol yang santai-santai gini Pak Ho. Wah. Ya, Lagi libur nih Pak Ho ya? libur ya. Mungkin besok udah mulai kerja. Sudah mulai kerja. Kalau libur, pas libur gini nggak ke gunung? Ya naik sih kemarin habis turun Pak. Kemarin naik ke Lawu. Oh habis dari Lawu Pak Ho? Dari Lawu juga. Wih, bawa tamu? Enggak, cuman main aja naik Ah, sini. Kang ngacak-ngacak Pak Ho nih. Itu ya. Beta sih ada rencana ke Lawu tahun ini Pak Ho. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing-sharing Pak Ho ya. Siap. Nanti lewat jalur mana karena beta kebetulan tertarik sama situs-situs gitu. Jadi mungkin bisa nanti sharing-sharing gitu ya Pak Ho ya. Wow, oke. Pak Ho, ini kita akan ngobrol mungkin sedikit lebih dalam, lebih dalam gitu ya. Pak Ho sekarang senang nggak? Maksudnya menjalani hidup yang sekarang ini sebagai pemandu gunung, kemudian sebagai seorang chef, terus bisa kumpul sama teman-teman kita. Senang nggak Pak? Seneng banget nih. Senang banget ya? Seneng banget. Senang banget tapi datar ya. Emang orangnya begini ya. Pak Ho merasa cukup nggak dengan apa yang dicapai oleh Pak Ho? Sebenarnya kalau dikata cukup sih cukup, kalau enggak. Cuman apa ya? Jadi orang itu yang kalau bahasa Jawanya itu nerima aja. Jadi intinya cukup nggak cukup, yang penting selalu bersyukur. Gitu aja. Aduh, saya jadi terkesiman ya melihat pernyataan Pak. Jadi ya memang pandai-pandai bersyukur gitu ya. Iya, Mak. Jadi kalau dibilang cukup ya cukup, nggak cukup ya wis diterima aja gitu ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Yang penting jangan selalu lihat ke atas. Oh gitu. Iya. Sakit Mbak kalau lihat ke atas. Oh terus. gitu ya. Iya.
yang datar Pembandingnya aja. itu loh. Iya. Oh, oke. Jadi yang ada di depan aja gitu dihadapin gitu ya Pak Ho ya. Oke. Kalau happy, bahagia. Nah, ini definisi bahagia nih gimana Pak Ho? Bahagia itu tergantung Pak, ya, tergantung dari apa ya, dari diri kita sendiri ya. Kalau dibilang bahagia bahagia, kalau enggak ya enggak sih. Cuman dijalanin aja Pak, itu ini jalanin aja. Pasti ada dong Ya, kejadian dalam hidup Pak Ho yang mungkin ya paling menyakitkan. Ada nggak? ada. Ada. Wah, boleh di-share dong. Wow, untuk teman-teman semua di Lagi Podcast. Ya. Mungkin seharusnya ini private Pak ya, masalah pribadi, cuman nggak apa-apa, cuman sebagai pengalaman aja. Jadi yang paling pengalaman hidup yang paling apa ya, membuat sakit waktu berpisah sama istri. Oh, waduh ini dari masalah percintaan ya. Jadi sempat Ya, menikah ya? Oh ya. pernah menikah ya, tapi gagal Pak. Oh, tapi gagal gitu ya. Jangan-jangan ini pelariannya ini ke gunung lagi nih ya? Nah, intensitasnya malah lebih tinggi. Oh, gitu. Ya, Habis itu langsung intensitas lebih tinggi ke lebih gunung. tinggi. Gunung terus. Kadang sampai sebulan, 2 bulan nggak pulang juga. Di gunung terus. Berarti camping di gunung gitu? Iya, naik turun gunung terus. Pernah juga ngecamp di Kalimati itu sebulan. Pernah nggak pulang-pulang. Pak Ho, di Kalimati sebulan? Sebulan. Makan apa Pak Ho? Makanya kan kalau ada pendaki yang mau turun kan saya samperin. Saya sambil ngobrol-ngobrol saya bilang, ada logistik sisa nggak Mas? Gitu. Ya ampun sampai seperti itu Ya. Pak Ho ya. Sedih ya. Wow, sebulan di Kalimati loh gila. Dengan cara bertahan hidup yang yo seadanya gitu ya. Kalau nggak ada orang turun Masih gimana kalau- tuh? Kalau saya rasa nggak seadanya, malah lebih-lebih. Logistik itu malah lebih-lebih saya. Dikasih sama teman-teman gitu. Dikasih sama pendaki-pendaki yang mau turun. Kan banyak kan mereka malas mau bawa bawaan yang berat lagi turun kan. Jadi daripada dibuang kan mesti dikasihkan pendaki lain gitu. I see. Dan apakah dengan pelarian dalam tanda kutip ya? Apakah dengan pelarian ke gunung itu cukup membuat Pak Ho sembuh? Alhamdulillah agak tenang. Agak Bisa tenang. bikin hati agak tenang ya. Bisa bikin hati agak tenang. Tapi mungkin prosesnya lama ya Pak Ho ya? Ya, lama sampai sekarang. Waduh, salah banget ini saya nanya ya sampai sekarang ternyata teman-temannya. Aduh, Pak Ho semangat ya. Wih, luar biasa. Tapi kalau beta sendiri ya, teman-teman kalau menilai Pak Ho itu, memang beliau sabar banget ya. Waktu kita naik ke Arjuno kemarin itu, sama-sama orangnya jalan cepet ya bisa, jalan lambat ya bisa. Pokoknya teman-teman satu grup itu gimana enaknya lah. Jadi nggak pernah sama sekali emang untuk ninggal tuh nggak pernah. Jadi ya kalau ada yang jauh gitu ya kita ada jalannya lambat ya ditunggu. Memang orangnya top, sabar banget. Ya mungkin kalau teman-teman semuanya kalau mau ke gunung boleh nih sama Pak Ho yang nanti akan memandu ya, pasti dijamin sabar. Oke. Jadi Pak Ho ada apa ya? Ketakutan paling dalam nggak pasca kejadian ini? Takutannya apa ya? Ada nggak sih hal yang paling ditakutkan gitu untuk Yang paling jangan ditakut- jangan iya. terjadi gitu, ada nggak Pak Ho? Ditinggal jauh anak, cuman itu aja. Oh, ada anak ya Pak Ho ya? Ada anak yang ya takutnya jangan sampai anak lupa sama orang tua. Cuman itu. Oh gitu ya. Usia berapa sekarang anaknya Pak Ho? Anaknya sekarang yang besar udah kerja, yang kecil masih 1 SMA. Oh ya udah ini ya udah dewasa semua ya. Mereka wah ini memang berat sih kalau kita bicara soal anak ya. Iya. Mungkin ada mantan pacar, mantan istri ada, cuman kalau anak nggak ada mantan Betul, Mbak, iya. ya.
Jadi itu hal yang paling ditakutkan. Apa yang menjadi harapan besar Pak Ho ke depannya untuk Ya. anak-anak dan Pak Ho sendiri? Ya apa ya, harapannya cuman semoga bahagia selalu, hidup tentram gitu aja. Gitu ya, pokoknya bahagia terus cukup ya Pak Ho ya. Dan tentunya bahagia dengan skala kita sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Apakah putra-putri Pak Ho juga seorang yang suka ke alam, bebas gitu? Suka naik gunung juga nggak Pak Ho? Yang kecil suka. Maka ini momen terindah dalam hidup itu ya waktu kemarin ngajak anak yang kecil, cewek naik gunung. Oh, Dia oh belum- cewek. cewek. Iya. Oh, oke, Belum oke. pernah naik gunung, Gunung mana itu Pak? sekali minta dia mintanya Arjuno. Weh, mana gunung yang paling favorit lagi ya? Favorit. Waduh, oke, oke. Senang nggak dia? Ya awalnya gimana? Mau patah semangat atau tapi kasih motivasi terus. Heeh. Akhirnya nyampe puncak, Oh sampai puncak. alhamdulillah. Wah, keren. Pak Ho. Ternyata Pak Ho ini penampilan kayak begini, santai-santai begini, ternyata ada juga ya luka hatinya Pak Ho ya. Waduh. Oke, jadi Pak Ho, Ya, Beta minta maaf ya kalau misalnya harus tanya-tanya sesuatu yang agak-agak private gitu ya teman-teman. Cuman why not kalau ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya di Lagi Podcast gitu ya. Untuk yang terakhir nih Pak Ho, ya, apa kiat dari Pak Ho untuk teman-teman sekalian untuk bisa apa ya merasakan bahagia, merasa cukup dengan hobi-hobi yang Pak Ho sekarang jalani? Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman? apa ya? Intinya sih yang penting selalu bersyukur. Udah itu aja. Selalu bersyukur. Pandai bersyukur nggak sih Pak Ho? Pandai bersyukur. Kita tuh emang kadang apa ya? Yo menungsa ku sambat tok yo Pak Ho yo. Nah, kalau urusan bersyukur aja kita memang kadang-kadang kurang pandai gitu ya Pak Ho. Jadi intinya memang ya tetap bersyukur ya dengan keadaan apapun ya dihadapi gitu ya Pak. Wow, oke, luar biasa sekali episode kali ini Pak Ho. Terima kasih sudah menghadiri undangan kita dari Lagi Podcast. Senang Sama-sama. sekali. Dan kesan dari Beta sendiri, bersyukur banget bisa bertemu dengan Pak Ho dan bisa sharing-sharing teman-teman sekalian. Semisal nih teman-teman kalau mau cari tahu tentang keseharian Pak Ho atau ingin menggunakan jasa dari Pak Ho, nanti kita akan share ya untuk Instagram account-nya ya Mas Sohwan ya. Jadi kita akan share Instagram account-nya, makanya teman-teman sekalian jangan lupa untuk pantengin terus episode-episode terbaru dari Lagi Podcast. Dan teman-teman sekalian bisa mengambil hikmah, terus kemudian bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang teman-teman sekalian tonton di setiap episode-episode Lagi Podcast. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ho untuk hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Lagi Podcast lagi terus, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan hidupkan dicentang loncengnya biar dapat informasi-informasi terbaru tentang Lagi Podcast. Terima kasih sekali, sampai ketemu lagi di Lagi Podcast. Podcast lagi. Pasti menginspirasi. Menginspirasi.